Sekalipun kelihatan terlambat, jangan lupa Tuhan. Undang dia setiap hari. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi sampaikan kepada Tuhan. Jangan curhat pada orang yang tidak akan. Karena ada beberapa tipe manusia. Pecundang akan berkata, mana mungkin jadi. Orang yang kurang iman berkata, mustahil terjadi. Tapi orang-orang yang sukses berkata, bersama Tuhan kita lakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Yang ketiga, apa yang kau dengar dari Tuhan, lakukan itu. Dan yang keempat, bangkitkan, latih hati hamba, hati pelayan. Satu sama lain. Yang kelima, berbuat baiklah, agar air diubah menjadi anggur kehidupan. Sukacita bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah, mari hidup memuliakan Tuhan. Sehingga orang melihat namamu, margamu, keluargamu, mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup kita, dan nama Tuhan dimuliakan, bahkan kemurahan Tuhan mengangkat hidup kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Memberitakan kabar baik, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, memuridkan. Tuhan, shalom. Sama-sama kita baca firman Tuhan Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Diserahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kita kembali merenungkan firman ini, saudara. Ya, kenapa? Karena dalam bulan Desember ini perayaan dan kesibukan kita cukup tinggi. Kadang-kadang kita kehilangan energi, kita bisa emosi, kita bisa kesal, kita bisa mengalami banyak hal karena ada kesibukan yang begitu tinggi sekali. Nah, maka tema yang kita renungkan, bagaimana kita menjaga kestabilan di dalam hidup kita, terutama keluarga, menghadapi keadaan-keadaan yang kita alami di waktu-waktu ini. Kita perlu menjaga kestabilan agar tetap ada damai walaupun ada banyak tantangan, banyak masalah. Ya, nah ini kita belajar dari peristiwa air berubah menjadi anggur, saudara. Amin. Ya, saya pun menjaga kestabilan, saudara. Walaupun banyak hal, banyak kesibukan, kadang-kadang tidur nggak pulas, ya, kadang-kadang belanja uang nggak cukup, saudara. Kita rindu berhasil tapi belum sampai-sampai, itu membuat kita bisa mengalami namanya depresi. Tahu depresi? Orang depresi karena kehilangan fokus dengan Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan berkata orang yang meninggalkan kasih karunia Tuhan akan tumbuh kepahitan dalam dirinya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, nanti tumbuh kepahitan. Ya, saudara, kenapa kekuatan kita habis? Ya, orang dunia bilang hilang kesabaran. Hilang kesabaran, saudara.
Mengapa orang baik tiba-tiba jahat, saudara? Energinya habis, saudara, kekuatannya habis. Kenapa Petrus tenggelam di dalam laut gelombang itu? Karena dia kehilangan fokus dengan Tuhan. Nah ini, saudara. Maka pagi ini kita belajar lagi bagaimana menjaga situasi hidup kita, emosi kita, hati kita tetap stabil. Walaupun ada banyak tantangan, banyak halangan. Amin. Kita lihat, saudara, di ayat 1, ya, ayat 2 sampai ayat 3 disebutkan mereka ini mengalami tekanan, kehabisan persiapan, kehabisan anggur, kehabisan energi, habis akal, saudara. Nah ini. Tetapi apa solusi menghadapi tekanan seperti ini? Yang pertama, walaupun kelihatan terlambat, harus undang Yesus. Amin. Dan lihat kalimat pertama di ayat 1. Pada hari ketiga, Yesus diundang ke hari keberapa? Ketiga, terakhir. Lihat, saudara. Ya. Kadang-kadang orang itu nanti sudah kepepet, sudah kehilangan semua, baru terakhir undang Tuhan. Ya, kita ketemu banyak orang seperti itu. Orang bilang begini, aduh, dulu kita hebat kaya kalau ketemu Tuhan begini. Sekarang sebegini baru kita ketemu Tuhan. Biasa, Tuhan itu diundang pada hari terakhir. Tapi jangan orang undang Tuhan di hari terakhir dalam masalah hidup kita. Amin. Saudara baca Kejadian 1 ayat 1. Lihat. Kejadian 1 ayat 1. Lihat apa pernyataan Tuhan di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, pada mulanya. Ya, awal hidup kita, awal perjalanan hidup kita, saudara, kita mesti hadirkan Tuhan itu awal pada mulanya. Bilang amin. Tetapi kalau kita bandingkan pasal 2 ayat 1, firman Tuhan berkata, hari ketiga baru orang undang Tuhan. Ya, saudara. Syukur, saudara, syukur. Undang Tuhan pas ada masalah, saudara. Ya, saudara. Mereka kehabisan persiapan, kehabisan anggur. Sama dengan torang. Jangan lupa, kita boleh sibuk, boleh rencanakan sesuatu. Jangan sampai undang Tuhan yang terakhir. Tapi nggak apa-apa, ya, daripada tidak sama sekali. Halo? Ini saudara. Jadi kita lihat ini. Itu masalah-masalah kita hadapi. Nah, ayat 2, perhatikan. Yesus dan murid-murid diundang juga perkawinan itu. Ini hari ketiga, saudara. Ya, oke. Dalam masalah, perhatikan, jangan lupa berdoa. Bilang jangan lupa berdoa. Pertama, undang Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ayat 3 ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Ini sederhana, pola hidup hari-hari, saudara. Kebutuhan kita, saudara, kerinduan kita menghadapi sebuah masalah hidup. Dengar ayat ini akan menolong kita. Hidup ini penuh mujizat. Bila amin. Hidup ini penuh mujizat. Yang pertama, mesti undang Yesus sekalipun hari terakhir. Ada manfaatnya. Bila ayat ini kita belajar. Hari ketiga ada orang undang Tuhan. Itu kelihatan kayak, kenapa enggak undang hari pertama? Kok hari ketiga? Nah gitu. Saya enggak ngerti pesta kawin seperti apa ini. Kayak orang mati aja. Hari ketiga, saudara. Hari ketiga Tuhan hadir. Pas ada masalah. Mereka kehabisan budget, kehabisan anggur. Ya, saudara. Nah ini, saudaraku. Nah maka dalam kesukaran itu sudah perhatikan. Ibu Yesus berkata, perhatikan, kata Ibu Yesus artinya doa itu seperti seorang ibu kepada anak. Enggak maksa, tetapi dengan jujur. Bilang amin. Dengar. Doa yang lahir dari iman itu tidak paksakan kehendak diri kita, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Dan lihat perkataan ibu kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus, mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Untuk mendapatkan mujizat kita perlu kekuasaan hadirat Tuhan. Nah ini saudara, saya ulangi ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi kita butuh kehadiran Tuhan dalam permintaan kita.
Bagaimana caranya kita menghadirkan Tuhan di tengah kesulitan kita? Sederhana, dua hal yang kita lakukan. Pertama, hati mesti bersih, damai. Yang kedua, hadirkan Tuhan lewat penyembahan. Sudah. Ya. Kita yang perlu keberanian menghadap Tuhan karena hati bersih lewat darah Yesus. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Saya sampaikan ini khotbah penggembalaan untuk kita. Jangan kita menjadi orang yang kelihatan semangat tapi rapuh, saudara. Kita menghadirkan Tuhan hati bersih, lupakan masalah, kekesalan hati, jengkel, marah, pahit, salah paham, lupakan semua, damai. Bilang amin. Halo, itu penting saudara. Ibrani 10 tunjukkan lagi. Kita belajar ini sederhana. Menolong kita yang seringkali konflik kecil-kecil. Kayak rubah-rubah kecil merusak kebun anggur. Nah lihat. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Wow, penuh keberanian menghadap Tuhan. Kita ini ditinggal di alam jasmani, Tuhan mau kita masuk ke alam roh, alam hadirat Tuhan. Lewat darah Yesus. Damai. Amin. Jadi dalam masalah nggak usah panik saudara, tenang Tuhan. Ampuni, kita kok khawatir, kita takut, kita gelisah, kita kurang yakin ini. Begitu ngaku kepada Tuhan. Beri aku damai, beri aku sejahtera, beri aku kekuatan. Hapuskan semua rasa khawatir hidupku, keraguanku dengan darah-Mu ya Tuhan. Cak, selesai. Bilang amin? Iya tahu, betul enggak? Saudara tahu dosa berhenti mengalir dalam diri seorang karena kita beriman dalam darah Tuhan. Roma 3 ayat 25 saudara. Berhenti saudara, itu dosa mengalir. Kekuatan dosa mengalir, berhenti saudara. Lalu langkah kedua yang kita lakukan apa? Mengambil musik, alat musik. Kalau enggak ada udah memuji Tuhan yo. Dalam hati atau mendengung, nyanyi atau bersiul. Kalau saudara bisa bersiul, sederhana. Sambil bersiul, nyanyi lagu yang bisa engkau bisa lagu kesukaan tentang Yesus, tentang kuasanya, kekuatannya. Ayatnya di mana? 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-15. 2 Raja 3 ayat 15. Kita lihat ayat ini. Coba tunjukkan layar. Maka sekarang jemputlah bagi seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka sambung semua. Maka kekuasaan Tuhan meliputi dia dan dia mulai ngomong. Saudara. Jadi mujizat terjadi waktu kekuasaan Tuhan itu turun meliputi kita. Makanya dengar Alkitab berkata, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah kecuali hadirat Tuhan limpah. Ya, ini strategi Tuhan ini beritahukan pada Yosua awalnya. Kamu menghancurkan tembok Yeriko dengan suara sangkakala. Enggak masuk akal, saudara. Paulus mengusir setan. Ada seorang dukun bernama Elimas dalam Kisah Rasul. Sangat mengganggu pelayanannya. Dia tidak tahan, dia penuh kuasa Tuhan dan dia ngomong, buta engkau, dan dia langsung buta. Si Elimas dukun ini buta, saudara. Dia tidak bisa lihat matahari. Kekuasaan Tuhan meliputi. Orang Kristen instrumennya Tuhan, betul enggak? Kita diajar Tuhan. Alkitab berkata begini, Roh itu datang akan memuliakan aku. Perhatikan, ciri kehadiran Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Bagaimana Roh Kudus memuliakan Yesus? Alkitab berkata, karena status kita itu anak, maka Bapa menyuruh anaknya masuk dalam diri kita agar kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, amin. Makanya Tuhan benci orang-orang yang bersungut-sungut dan mengeluh-mengeluh. Ini boleh. Bagi Tuhan semua, tak ada yang mustahil. Itu hadirat Tuhan datang bagi. Halo. Seorang pemimpin rohani, sekecil apapun tingkatnya, ada masalah, jangan menangis di muka anak buahmu. Menangis di kaki Tuhan yang maha dahsyat. Itu kunci keberhasilan Raja Daud. Daud mengalami banyak masalah, kesulitan hidup, saudara. Sampai dia simpulkan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Tunjukkan di layar, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Apa kata Daud? Lihat.
Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan yang menjawabnya dari surga, yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemil oleh tangan kanannya. Wow. Amin. Ayat ini sama ditulis oleh Rasul Paulus, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebajikan, mendatangkan kemenangan. Cara mana tadi? Ada masalah, tenangkan, bersihkan. Jangan kita cenderung celakakan orang di tengah masalah. Ini boleh. Tenangkan hati, koreksi hati, minta ampun, bereskan semua, lalu mulai memuji Tuhan. Berapa lama? Tergantung. Sudah. Nah itu. Keheningan kita memuji menyembah Tuhan itu menghadirkan kuasa Allah yang besar. Dan waktu kita ngomong, mengalir kuasa Tuhan. Selesai. Amin. Sudah percaya? Halo? Maka lihat, Yesus ngomong kepada ibunya, waktuku belum tiba. Nah, perhatikan, ini rahasia satu ini. Ya, perhatikan sini. Dalam menantikan waktu Tuhan, apa yang kita kerjakan? Alkitab berkata begini, ya, di dalam ayat yang kelima, Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ya, saudara, kita ini ingin kuasa Tuhan besar menyertai kita, menolong kita. Tetapi saudara tahu, ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan menyongsong menjelang hari Tuhan tersebut. Artinya begini, apa yang Tuhan ngomong ikut saja. Artinya begini, kita mesti mengaktifkan iman kita. Amin. Iman timbul dari mendengar, dan iman itu menghadirkan kuasa Tuhan, dan kita bertindak seperintah Tuhan, itu jadi. Itu pesan ibu kepada pelayan-pelayan. Ya toh? Karena begini, ada satu peristiwa yang lama di dalam 2 Raja-Raja pasal 7, saudara. Waktu itu, dengar, tentara Aram mengepung bangsa Israel. Lalu mereka nggak ada makanan sama sekali. Sudah tidak ada makanan, pokok tinggal mati, saudara. Di situ ada 4 orang kusta, kisah begini, ya. Tidak ada makanan, dan Alkitab berkata di pasal 6, 2 pasal 6, itu sampai manusia makan bayi manusia. Jadi tiap hari arisan makan anak, saudara. Hari ini saya punya anak kecil, pamannya ibu si Ane punya cucu, makan dulu orang, bunuh seorang makan, ada makanan. Sudah. Besok siapa anak lagi, ya. Besok siapa lagi, itu sudah. Saudara, baca di pasal 6 itu. Betul enggak? Nah, kesulitan begitu rupa. Nah, duduklah 4 orang kusta. Orang bilang begini, terang duduk di sini mati, terang mundur balik ke kota, mati di sana. Terang duduk mati, terang mundur mati, majulah mati. Nah gitu. Tiba-tiba muncul nubuat Nabi Elisa bilang begini, besok ada makanan di kota. Lalu muncul soal perwira tentara ngomong begini, saudara, tidak mungkin. Sekalipun Tuhan buka tingkap langit, enggak akan mungkin terjadi. Perhatikan, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidup mengharapkan pertolongan Tuhan, tidak boleh ragu terhadap firman Tuhan. Keraguan kita menghalangi pertolongan Tuhan. Amin. Keraguan kita adalah hasil dari kedegilan hati, saudara. Dan itu menghalangi mujizat Tuhan. Makanya disebutkan hati kita bersih tadi, apa yang firman Tuhan katakan, lakukan aja. Ya, memang kalau orang nggak ngerti, aduh, kita bos kayak gila-gila kah? Begitu. Dia bikin apa-apa tidak masuk akal. Kenapa? Dalam diri bos itu ada hikmat, ada firman yang memerintah untuk melakukannya. Saudara lihat pada zaman Abraham. Abraham doa minta anak. Dalam masa penantian anak itu lahir, saudara, Tuhan ngomong pada Abraham begini, ayo keluar malam-malam, hitung bintang, itu sebanyak anakmu. Pagi-pagi dia keluar lagi di tendanya, hitung pasir, sebanyak anakmu. Abraham polos, nggak ngerti firman Tuhan. Saya kalau jadi Abraham berkata, anakku tidak mau di pasir.
Kenapa? Karena pasir ini saudara pernah mandi di pantai. Di pasir saudara boleh tulis nama, namamu keren. Tak, A, B, C, D. Ombak datang, kelar, tak hapus saudara. Itu pasir. Sifatnya labil. Ya, labil saudara. Enggak tahan tantangan. Hujan datang, banjir, panas turun, dia jadi abu saudara. Itu pasir, punya ciri khas. Makanya lihat, orang Kristen ada yang pasir, ada yang bintang saudara. Labil. Saudara. Makanya gereja itu ada pelayanan. Kenapa? Untuk merubah pasir ini jadi bintang saudara. Sudah. Bintang sudah, generasi bintang. Wah hebat. Jenius dan baik. Dua itu, jenius dan baik. Itu bintang saudara. Oke, balik ke sini saudara. Nah, di sini apa perintah Yesus kepada pelayan-pelayan? Dia berkata begini, ayat 6. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung, saudara. Saudara, dalam terjemahan ini disebut 2-3 buyung. Terjemahan bahasa Indonesia sehari 100 liter, itu isi tempayan. Saya renungkan begini, kenapa Tuhan pakai cara seperti itu? Alat pembasuhan kaki orang Yahudi digunakan bikin mujizat, saudara. Ternyata punya makna yang sangat hebat di sini. Dengar, orang yang punya hati hamba, hati pelayanlah yang berhak melihat dan melakukan mujizat bersama Tuhan. Hati bos nggak bisa, saudara. Apalagi hati angkuh nggak bisa. Hanya hati pelayan dan hati hamba. Maka ada lagu bilang begitu lagi. Inilah yang ku punya. Terus hati sebagai hamba. Gitu. Jadi kualitas seorang pelayan Tuhan itu hati hamba di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu. Jadi menurut firman-Mu, aku taat. Karena firman-Mu kebenaran, memberi aku jalan keluar dalam kesulitan. Amin. Ini sudah. Keluarga menikmati damai sejahtera karena ada kehambaan antar suami istri. Amin. Betul enggak? Waktu seorang anak manusia menikah, dengar baik. 2 orang pribadi, pria wanita harus berkata, aku jadi hamba bagi engkau. Begitu sebaliknya suami berkata, hai istriku, aku jadi hambamu. Begitu sebaliknya, aku jadi hambamu. Hai, ya itu istri ngomong. Saling menghambakan diri antar pasangan. Percayalah, tetap ada damai sejahtera. Baku mengerti, amin. Itu orang Manado bilang. Saling baku mengerti, baku tulung satu sama lain. Tuh. Jangan tidak saling baku mengerti, alamak. Kacau itu. Kacau, saudara. Nah ini rahasia di sini. Proses terjadi, air berubah jadi anggur. Hati hamba dan hati memelayani. Itu 2 nih saya. Saya mengerti ayat ini, saudara. Saya praktekkan dalam hidup keluarga saya. Saya menjadi hamba untuk istri dan anak-anak saya. Itu kuncinya, saudara. Kalau pola pikir saya jadi tuan besar, habis dorang. Kita akan tuntut mereka ikut kita tapi mau. Dan Tuhan bakal tiap hari. Dan Tuhan gak pernah hadir dalam pelayanan, gak pernah. Ini rahasia di sini. Jadi menghadapi tekanan apapun, saudara, lihat contoh di Alkitab yang lain, saudara, di Kejadian pasal 26. Kelaparan besar melanda dunia. Di situ ada anak perjanjian bernama Ishak dan Ribka hidup sebagai suami istri. Alkitab berkata begini, saudara, ya, waktu Abimelek melihat dari jendela, melihat Ishak dan Ribka bercumbu-cumbuhan satu sama lain. Ya, saudara. Masa sukar, kelaparan, gak ada makanan, saudara. Lalu ayat 12-13 berkata begini, saudara. Mereka menabur dan Tuhan memberkati mereka, saudara. Ternyata kuasa damai sejahtera itu muncul tengah-tengah pribadi kita. Di tengah masa tekanan apapun. Itu modal untuk menghadirkan Tuhan dan perbuatan ajaibnya. Amin.
Amin. Coba senyum kiri, senyum kanan. Haleluya. Itu modal, saudara. Betul enggak? Ya. Coba cemberut kiri, cemberut kanan. Coba cemberut. Aduh, bahaya, saudara. Amin. Ini boleh. Iya toh? Ini itu modal, saudara. Ya, modal. Itu rahasia di situ. Kalimat berikut, tuan pesta, pemimpin pesta nggak ngerti air jadi anggur tersebut, nggak ngerti, saudara. Nah ini, jadi kalau kita belajar seperti ini, praktekkan hidup kita hari lepas hari. Bilang amin. Lalu kau berkata, pendeta kita nggak bisa. Bisa itu kalau dilatih satu sama lain. Matikan dalam diri kita kesombongan, keangkuhan, menang sendiri, takabur dan munafik. Haleluya. Dan berlaku jujur yang pada pasangan kita. Alkitab berkata, kedua pasangan mempelai pria wanita itu keduanya telanjang tapi tidak malu. Itu ngomong tentang keterbukaan, saudara, satu sama lain. Ini rahasia kita menikmati damai kekal sampai hari tua. Suami istri nggak pernah kena kanker. Amin. Saudara tahu penyebab orang dapat kanker, saudara? Hidup penuh kepahitan, saudara. Kepahitan berujung pada sakit mah. Sakit mah berubah jadi kanker, saudara. Itu akang. Halo? Bisa mengerti? Amin? Ini akang, saudara, ya? Oke, ya, baik. Nah, isi tempayan sampai penuh. Saya itu biasa, saya itu penasaran kalau baca Alkitab, saudara. Tempayan penuh, tempayan isi berapa liter, dang? Itu akang. Penasaran biasa. Kalau ini kan hanya bahasa kayak perumpamaan figuratif, saudaraku. Mesti temukan. Ya, Alkitab berkata ini, kemuliaan Tuhan menyembunyikan rahasia. Ya, saudara. Kemuliaan raja-raja di bumi mencari tahu rahasia itu. Gitu, saudara. Ya, saya cari tahu. Ini isinya berapa nih? Ternyata satu buyung ini isinya 100 liter, saudara. 100 liter. Kalau 6 tempayan, isi penuh 600 liter air. Lama nggak kerja begitu? Kalau ada paham cepat sekali, saudara. Tapi kalau ya follow di sumur, lama nggak? Lama. Ya, 100 liter air, saudara. Itu satu tempayan, 6 berarti 600 liter. Isi penuh semua. Isi penuh semua. Dan waktu diisi belum berubah jadi anggur. Kapan berubahnya, saudara? Waktu Tuhan suruh, pergi ambil dan bagi kepada orang. Ternyata sudah tahu, anggur ini bisa berfungsi kalau kita melayani satu sama lain. Melayani. Waktu kita pelayanan, biasa-biasa, cuma hati hamba, polos-polos, murni hati, saudara. Waktu kita melayani, ada makna besar. Air berubah jadi anggur. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, kalau sudah ada damai sejahtera, sukacita, kemenangan dalam keluarga, simpan itu. Sampai kapan? Hari ini. Besok bangun, simpan itu. Sampai kapan? Hari ini. Ya, tahun depan, saudara, umur panjang, kita sampai sana, saudara. Tahun depan, damai sejahtera. Saya percaya Natal kita membuat kita ada makna kehidupan. Perubahan yang radikal terjadi. Ini perlu kita pahami, saudara. Ya, perhatikan. Ya, lihat ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Nah, itu saudara perhatikan. Hati hamba, hati pelayan, dia tahu proses mujizat, saudara. Bersama Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada. Hukum iman kan begitu, saudara. Iman itu ada dasar, ada bukti, saudara. Iman itu ya dari yang tidak kelihatan jadi kelihatan, saudara. Kita lihat Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Apa itu iman? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dengar, orang benar hidup oleh iman, dari tidak ada apa-apa jadi apa-apa. Tatkala kita berkeluarga, hidup saling menghambakan diri satu sama lain dalam proses pekerjaan yang tidak ada apa-apa, Tuhan beserta sampai ada apa-apa. Tepuk tangan bagi nama Tuhan yang hebat. Ini sudah. Jadi jangan malu awal hidup itu nggak ada apa-apa. Itu alamiah dan itu wajar.
Amin. Kecuali orang tua punya warisan harta banyak. No problem, semua ada. Tetemo yang substitutif akang. Tapi coba anak rantau dari Mina, saudara, Nusa Malu. Lahir miskin bukan dosa Torah. Kita melangkah bersama Tuhan. Tuhan berjanji pasti menolong, memberkati kita. Yang penting jaga hati bagus-bagus. Baku sayang. Baku mengerti. Baku tulung, saudara. Baku terbuka akan. Itu bahasa Manado. Lalu kita harapkan pertolongan Tuhan. Pasti jadi. Ya toh. Yalah dua-dua mulai terbuka begini, ngomong begini. Kalau enggak ada apa-apa jangan terang baku marah. Baku doa aja. Karena rezeki Tuhan yang tentukan. Tugas kita cuma sediakan hati. Dan kalau Tuhan suruh kerja, isi air tempayan, kerja aja apa yang Tuhan perintahkan. Lu sepikir mau jadi atau nyanda itu urusan Tuhan. Keajaiban itu urusan Tuhan. Keajaiban yang kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan saja. Lah amin. Ya tahu betul gak? Nah, itu yang perlu saudara. Oke baik. Ya saya seringkali pakai teori Raja Daud pikul tabut perjanjian. Pertama kali dia pikul tabut miring dan seorang pembantu bernama Usa dia pegang tabut perjanjian. Tuhan marah, dia pukul, orang itu mati saudara. Daud taruh tabut di rumah keluarga Abed Edom saudaraku. 3 bulan lamanya Abed Edom diberkati Tuhan limpah-limpah. Dia pergi ambil. Dia pakai teori apa? Pikul 6 lang. Itu persembahan Daud yang termahal di zaman dia hidup. Dan Tuhan buktikan orang ini diberkati Tuhan. Karena dia sangat pertama menghormati Tuhan. Yang kedua dia suka intim dengan Tuhan. Saudara lihat. Waktu kedua kali ambil tabut pernyali Abed Edom ke rumah. 6 langkah saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Kita menyembah Tuhan, persembahkan korban dulu. Habis menyembah 6 langkah lagi saudara. Saudara, saya teliti, wah luar biasa orang ini. Ketika kami membangun tempat ini bersama jemaat, ya saya katakan begini, kalau terus nggak ada apa-apa, udah nggak usah mengeluh, berhenti membangun, kita nyembah Tuhan saja. Dan Tuhan atur lagi langkah, betul sampai selesai saudara. Itu konsep kehidupan. Kalau kita sudah berusaha semaksimal, nggak ada apa-apa, jangan kita mengeluh. Berhenti tenang sebentar, 1-2 hari kita nyembah Tuhan dulu. Ya cari kekuatan energi yang baru dari Tuhan. Karena dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Amin. Wow, melangkah lagi saudara. Aduh, mujizat datang lagi. Kerja lagi saudara. Makanya saudara punya moto begini. Dapat impian dari Tuhan. Doakan mimpimu. Lakukan apa yang kau doakan. Dan engkau melangkah bersama Tuhan. Kalau ada masalah, hentikan sebentar. Sembah Tuhan sang pemberi impianmu. Dan engkau bertindak bersama Tuhan. Pasti berhasil. Amin. Amin. Ini penting dalam hidup kita. Halo, amin. Nah, perhatikan saudara. Di ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Wow, berhasil, kemuliaan Tuhan ditinggikan di hari Natal. Hai, lihatlah di Efrata terang besar turunlah. Itu lagu yang dilakukan dari ayat firman Tuhan. Kata terang besar turun sama dengan kata apa yang Tuhan buat kepada kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga keluarga kita, hati kita penuh kemuliaan, penuh keceriaan. Natal membawa dampak kehidupan, hidup diberkati, sehingga kita pun jadi berkat kepada pertama keluarga kita. Yang kedua kepada saudara-saudara kita, yang ketiga kepada gereja kita saudara, dan yang keempat kepada kota bangsa negara. Tuhan dimuliakan. Kesimpulannya begini saudaraku, sekalipun kelihatan terlambat, jangan lupa Tuhan. Undang dia setiap hari. Amin. Amin saudara. Halo, amin. Yang kedua, apa yang terjadi sampaikan kepada Tuhan. Jangan curhat pada orang yang tidak akan. Karena ada beberapa tipe manusia.
Pecundang akan berkata, mana mungkin jadi. Orang yang kurang iman berkata, mustahil terjadi. Tapi orang-orang yang sukses berkata, bersama Tuhan kita lakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Ketiga, apa yang engkau dengar dari Tuhan, lakukan itu. Dan yang keempat, bangkitkan, latih hati hamba, hati pelayan. Satu sama lain. Dan yang kelima, berbuat baiklah, agar air diubah menjadi anggur kehidupan. Sukacita bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah, mari hidup memuliakan Tuhan. Sehingga orang melihat namamu, margamu, keluargamu, mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup kita, dan nama Tuhan dimuliakan, bahkan kemurahan Tuhan mengangkat hidup kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin.